Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pertemuan 9 ya. Pertemuan terakhir di praktikum basis data. Ya, berarti udah tanda-tanda mau UAS nih ya. Nah, langsung aja kita masuk ya. Di sini ada konsep fungsi agregat. Nah, fungsi agregat ini berkaitan dengan perhitungan gitu, statistik biasanya. Nah, di sini ada beberapa. Ya, ada sum, count, average, AVG, max, dan min. Nah, misalkan sum itu total atau jumlah lah. Jadi misalkan ada data, nah itu isinya angka, harus angka ya, harus angka. Nah itu di total, di jumlah gitu, tambah-tambahin. Untuk yang sum ini, dia recordnya harus berupa angka gitu. Gak bisa kalau misalkan nama, misalkan kolom nama gitu, dijadi pakein sum, nggak bisa dia. Tapi kalau misalkan kolom nama bisa digunakan count. Nah, dia itu buat menghitung isi recordnya ada berapa gitu. Kalau count tuh begitu. Kalau average, nah average ini rata-rata ya. Rata-rata rumusnya apa? Rumusnya kalau misalnya mau hitung manual gitu. Jadi jumlah data dibagi banyak data. Jadi AVG ini adalah sum dibagi count. Nah, gitu. Itu ya. Nah, kalau misalkan mau hitung manual silahkan. Tapi udah ada fungsi yang disediakan oleh SQL. Gitu. Kalau max dan min, ini max itu yang nilai tertinggi dan min itu nilai terendah. Oke. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita masuk MySQL min u root. Kita gunakan kuliah ya. Oke, kita cek dulu ada tabel apa aja. Tales. Nah, biasanya yang ada angka-angkanya itu nilai ya. Kita cek dulu. Select all from nilai. Oke. Kita coba yang sum. Misalkan kita mau menjumlahkan tugas nilai pertama gitu. Misalkan ya. Oke, misalkan berarti select. Berarti kita menggunakan apa? Kita gunakan sum. Sum nilai tugas 1. Nah, kayak gini aja bisa. Tapi lebih baik gunakan alias. Jadi nanti tampilannya sesuai yang kita aliaskan gitu. Misalkan jumlah tugas pertama gitu. Nah, from dari apa ini? Dari nilai. Ini ya. Nah, ini kalau dijumlahin segini. Gitu. Nah, misalkan kita mau pakai count. Kita mau hitung ini row-nya ada berapa sih di npm gitu. Nah, kita select count npm total record npm gitu ya, from nilai. Oh, 3 gitu. Total record npm ada 3, kelihatan ya. Nah, ini kita gunakan kalau misalkan isi recordnya banyak ya. Kalau ini kan ketahuan 1, 2, 3 gitu. Nah, ini kalau misalkan banyak gitu. Contoh lagi, misalkan apa ya? Ini agak susah gitu ya. Kita pakai yang subquery ya. Misalkan kita mau nampilin npm dengan nilai UAS tertinggi. Nah, berarti kan jangan tertinggi. Terendah. Wah, ada 2. Ambigu nanti. Wah, ambigu deh. Ya dah, apa-apa dah. Buat pembelajaran aja ya. Nah, ini misalkan kita gunakan ini nilai UTS tertinggi gitu. Tapi kita mau nampilin npm-nya. Berarti kan select npm, tetap npm. Dari tabel apa? Dari tabel nilai. Kita gunakan kondisi where kita gunakan apa tadi yang mau
pakai nilai UTS ya. Nilai UTS kita sama dengan, nah kita pakai subquery ya. Select apa? Tadi apa? Max ya. Max dari nilai UTS gitu. From nilai. Gitu. Nah, jadi NPM tertingginya ini nih ya. Nah, ini ada redundancy data ini yang ini punya siapa ya, lupa saya. Pokoknya itulah ini. Gitu ya. Nah, jadi kita flashback asik flashback ya. Jadi ngebacanya tuh gini. Jadi kita ini dulu. Ini menghasilkan apa? Baru tuh dijadikan kondisi di sini. Gitu ya. Oke, untuk yang agregasi kayaknya gitu-gitu aja ya. Oke, kita lanjut ke group by. Nah, group by ini dia penting gitu. Jadi kalau misalkan ada tadi yang kayak gini nih, yang ada redundancy data. Redundancy itu data ganda gitu ya. Datanya ganda kayak gini nih. Nah, ada redundancy data kayak gini, dia akan nampilin satu aja gitu. Nah, jadi biasanya redundancy data itu redundancy group by itu ada hubungannya dengan agregasi. Nah, contohnya gini. Jadi select berarti dia mau nampilin NIM, mahasiswa, nama, terus nilai terbesar, terus nilai terkecil dari nilai. Tapi dikelompokkan berdasarkan NIM. Gitu. Jadi kayak gini nih. Ini kan NIM ada dua nih ya. Jadi kita kelompokkan. Jadi kalau misalkan kita kelompokkan berdasarkan NPM misalkan, jadi hanya ada 2 record. Nah, tulis lagi deh. Select all from nilai. Gini ya. Nah, kita ikutin. Kita mau nampilin NPM dengan rata-rata nilai UAS gitu. Ini kan ada 2 nih. Nah, dia mau per NPM ini dihitung tuh rata-ratanya gitu ya. Jadi select pertama apa ya? NPM dulu ya. NPM ini koma nilai UAS dan UAS. Gak usah apa ya? AVG nilai UAS. Nah, ini alias rata UAS from nilai. Nah, ini kita group by NPM. Ini ya. Wah, gitu. Nah, ini kan jadi ada 2 nih. Ini kan ada 2. Nah, yang ada 2, dia akan di total di rata-rata. Yang jadi 100 tambah 95 dibagi 2. Jadi 97,5. Nah, karena yang ini hanya ada 1, ya dia berarti 1 aja gitu. Gak usah dihitung rata-ratanya. Nah, ini bisa banyak ya. Bisa banyak ini. Selain average juga bisa ya, yang lain-lain gitu ya. Oke. Kalau di sini ya tuh kan dia nampilin rata-rata ya. Tuh. Kupai matkul tapi kalau dia. Nah, sekarang kita masuk ke having. Oke. Nah, jadi having itu dia ibaratnya kayak kondisi where gitu. Nah, misalkan gini nih. Kasus nyatanya misalkan gini. Nah, jadi saya mau nampilin rata-rata yang di atas 95. Nah, biasanya kan kita pakai where ya kalau misalkan mau pakai kondisi gitu ya. Jadi kita coba deh pakai where. Kan gini, where apa tadi? AVG nilai UAS lebih besar dari 95. Tebak apa yang terjadi? Error. Oke ya. Jadi kalau udah pakai group by, dia nggak bisa pakai where nih. Nah, tapi ada gantinya, kita pakai yang namanya having. Oke, tinggal diganti aja. Having.
Oh, jadi malu. Ini tadi dulu, cek dulu. Ini salah kan? Nilai ini. Terbukti ya, nggak bisa. Nah, coba kita ganti pakai having. Woi, bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalkan kita lakukan group by, habis itu kita mau menggunakan kondisi gitu dengan dengan apa sih tadi, agregasi tadi kayak gini nih, AVG ini. Nah, kita gunakan having kayak gitu. Oke. Kalau ada yang ingin tanyakan bisa PC saya lah ya. Kita lanjut ke union. Nah, union. Nah, nih saya tunjukin. Jadi union itu misalkan ada ini tabel A, tabel B. Nah, ini digabung, udah. Gabung aja udah. Set gitu. Kalau intersect, nah dia irisan ya gitu. Kalau misalkan different, kalau di modul namanya minus ya. Itu yang kebalikan dari intersect gitu ya. Nah, jadi join itu syarat join kan. Union itu syaratnya dia jumlah fieldnya atau jumlah kolomnya harus sama. Nah, nilai record yang sama dalam union akan disatukan jadi distinct ya, unique value gitu. Jadi tidak ada redundancy data. Nah, ini lanjutannya bisa dibaca ya. Nah, kita coba. Misalkan kita mau menjoinkan. Kita show tables. Apa ya? Gini nih, ceritanya gini. Select all from mahasiswa. Set gini ya, select all from dosen. Ceritanya kita mau bikin basis data gitu. Asik. Kita mau bikin basis data. Nah, datanya itu misalkan basis data apa ya? Basis data perpustakaan. Nah, isinya tuh anggota gitu. Yang terdiri dari kode dan nama dan jenis kelamin gitu misalkan. Ya. Nah, berarti kita tinggal menggabungkan aja gitu. Union dengan mahasiswa dengan dosen gitu. Nah, tapi ini cuma nampilin doang ya, nggak bikin basis data beneran. Jadi select. Nah, jadi terserah nih mau yang mana dulu. Mau yang mahasiswa dulu, mau yang dosen dulu. Jadi misalkan saya dosen dulu ya. Misalkan select KD dosen, kita aliaskan dengan KD. Itu aja ya. Nah, habis itu nama dosen kita aliaskan dengan nama anggota, misalkan anggota. Ini. Habis itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin nggak usah kita aliasin. Kita from dosen tadi ya, dosen. Enter. Nah, di situ kita gunakan union. Ini. Habis itu select. Nah, ini gak usah kita pakai aliasin lagi. Jadi yang di bawahnya ini dia nanti akan yang ditampilkan itu akan yang di atas gitu. Jadi nanti yang ditampilkan adalah nama anggota KD, nama anggota sama jenis kelamin. Jadi mau di sini pakai alias, nggak pakai alias tetap. Gitu. Nah di sini apa namanya npm ya. Berarti select npm. Habis itu nama. Habis itu jenis kelamin. Jenis kelamin gitu. From mahasiswa. Oke. Udah gini. Tuh. Jadi gitu. Gitu ya. Jadi kita ngegabung ini sama ini gitu. Itu adalah union. Nah, kalau union dia digabung semua gitu ya. Dengan catatan yang unique value-nya aja ya, yang unique value-nya aja. Oke. Kita lanjut, ini apa ini? Oh, ini contoh ya. Ini bisa digabung dengan yang order atau misalkan apa ya, bisa digabung dengan sintak-sintak sebelumnya ya yang udah kita bacain.
Oke, lanjut kita ke intersect. Nah, intersect itu dia pokoknya irisan ya, irisan. Jadi misalkan ada tabel A, tabel B. Nah, yang ditampilin itu hanya yang sama di kedua tabel. Nah, kalau misalkan di SQL nggak ada gitu apa kayak union gini, nggak ada yang benar-benar apa, nggak ada query khususnya gitu. Kalau ini kan ada nih union, kita pakai union. Nah, kalau ini kita menggunakan apa? Ya menggunakan join. Tuh. Sama kayak sebelumnya ya. Join. Oke, join udah pernah dibahas lah ya. Jadi misalkan apa ya, langsung contoh aja. Kita select all from, tadi apa aja sih? Matkul sama nilai, coba. Matkul. Oke, select all from nilai. Oke, ini ada relasi ya, ada relasi. Oke, gini. Kalau misalkan yang intersect kan berarti yang sama di kedua-duanya gitu. Jadi misalkan gini, saya mau nampilin nama matkul yang nilainya ada gitu, berarti yang ada di nilai sini. Nah, gimana caranya? Caranya seperti sebelum-sebelumnya ya. Select, kita mau nampilin apa? Kita mau nampilin nama matkul. Nama matkul. Jangan lupa kalau multi tabel kita pakai prefix ya. Matkul titik, nama matkul sama, udah kali ya. Udah gitu aja. Atau gini deh, sama KD nilai KD matkul. Contoh doang ini ya. Nah. Tadi dulu. Jangan dah gini aja. From matkul. Ini ya. Kita join. Join apa? Kita join si nilai. Nilai ya. On. Nah, ingat kalau join bisa pakai on, bisa pakai using gitu ya. Coba kita pakai using. Using apa? Berdasarkan apa relasinya? Relasinya berarti berdasarkan KD matkul. Iya, gitu ya. Gini nih. Jadi kita cek F1765 PKN. F1870 kalkulus. Oh, jadi ada kalkulus. Kalau mau unique value berarti tinggal ditambahin distinct ya. Select distinct. Gini bukan sih tulisannya? Distinct. Gini kalau nggak salah. Gitu. Kalau mau unique value tinggal pakai distinct. Nah, oke, sekarang yang intersect udah ya. Konsepnya kayak gitu konsepnya. Jadi dia nggak ada query resminya, kita jadi menggunakan join yang udah kita pelajarin sebelumnya ya. Nah, sekarang minus atau difference ya. Jadi gini, kita mau nampilin yang nggak sama gitu. Gimana? Gimana yuk? Nah, kalau di sini saya bingung ya. Kita pakai ini aja, pakai subquery. Jadi kita mau nampilin yang nggak sama di sini. Jadi yang ini, yang PKN dan kalkulus, dia tidak ditampilin. Gini, lanjut. Select. Kita mau nampilin apa? Kita mau nampilin nama matkul aja ya. Nama matkul from matkul. Pakai KD nggak ya? Pakai lah ya, coba. Matkul. Tapi KD-nya KD nilai. Nilai KD matkul. Gini.
from matkul. Oke. Nah, kita pakai subware ya. Where? Gimana sih? Where? Aduh. Nah, where not exist berarti ya, kita pakai not exist gitu. Nah, di sini apa? Di sini select all from apa? Apa tadi? Nilai ya. Nilai gini. Dengan kondisi si apa dia namanya? KD matkul ngasih nilai itu sama dengan matkul titik KD matkul. Gini. Set. Tar dulu. KD matkul. Nggak ada KD nilai ya. Nggak ada KD nilai. Salah saya. KD matkul. Kok nggak ada? Select all from nilai ketika KD matkul benar sama dengan matkul dot KD matkul. Unknown kolom nilai KD matkul. Ini nilai KD matkul. Kok unknown? Ada tipe kah? Oh iya. Ini form nilai. Tuh, ganteng. Nah, tapi dia akan jadi redundancy. Kemarin kalau misalkan ada redundancy gimana? Kita nggak usah pakai multi-query berarti ya. Ya nggak usah ada redundancy. Jadi kita tidak menampilkan KD. Gitu. Tuh ya. Nah, KD-nya pakai punya matkul aja gitu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, pokoknya yang penting konsepnya gitu ya. Union itu digabung semua. Intersect itu irisan. Kalau different itu kebalikan dari irisan gitu. Nah, oke, untuk tugas ya seperti biasa dikerjakan sebelum UAS harus sudah selesai ya. Oke. Nah, bagi yang ada yang misalkan ada yang ingin ditanyakan atau yang bingung atau ada yang ingin didiskusikan, bisa hubungi saya. Oke. Formal banget ngomongnya deh. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.